Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat melalui pekerjaannya di instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, pada informasi ini, saya ingin berbagi satu hal yang sungguh membanggakan, yang sungguh menggembirakan kepada Bapak Ibu honorer, di mana ada satu informasi yang mengatakan bahwa Ramadan menentukan honorer jadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Bulan suci Ramadan jadi kunci penentuan masa depan honorer. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ramadan 2023 jadi penentu honorer jadi aparatur sipil negara. Bulan Ramadan jadi kunci masa depan honorer. Ini informasi per 9 Maret 2023 Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang membuat Bapak Ibu honorer bahagia. Langsung saja, harapan tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN akan ditentukan pada bulan Ramadan 2023. Masa depan tenaga honorer akan sangat dipertaruhkan oleh datangnya bulan puasa atau bulan Ramadan 2023 tahun ini. Pegawai non-aparatur sipil negara yang disebut dengan honorer non-ASN lebih sering disebut dengan tenaga honorer adalah salah satu profesi yang sangat melimpah. Kenapa tidak? Karena Bapak Ibu honorer selalu melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya juga tanpa menuntut imbalan, sebagaimana ketentuan kesejahteraan para ASN, baik PNS maupun P3K, yang memadai kesejahteraannya. Tetapi Bapak Ibu honorer benar-benar tulus melaksanakan tugas. Bagaimana tidak, menurut data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah tenaga honorer yang terdata oleh mereka mencapai 2 juta jiwa lebih. Informasi yang telah kita dapat bahwa honorer yang telah terdata di database BKN itu kurang lebih 2,3 juta, dan di antara 2,3 juta ada 1,8 juta yang telah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit untuk diangkat seluruhnya menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Rencana pemerintah untuk menghapuskan tenaga honorer di seluruh instansi, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, secara tidak langsung membuat para tenaga honorer tidak punya pilihan lain kecuali beralih status menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, demikian dengan Menpan RB, dan didukung oleh beberapa komisi di DPR RI bahwa honorer ini tidak akan dihapus. Kenapa? Karena memang dampak penghapusan honorer ini sangat fatal, baik di masyarakat demikian juga pada diri honorer itu sendiri. Selain honorer itu sendiri mengalami kehilangan pekerjaan dan terus mungkin bisa mengancam keberlangsungan ekonomi keluarga, di tengah-tengah masyarakat juga semakin meningkat persentase pengangguran yang sungguh luar biasa jika honorer yang 2,3 juta ini akan diberhentikan atau dihapus. Namun harapan tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara harus diuji dalam seleksi perekrutan untuk menjadi aparatur sipil negara. Pemerintah sudah memberikan jalan keluar untuk menjadi aparatur sipil negara
dengan menggunakan jalur pegawai pemerintah dan perjanjian kerja sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah pada perekrutan P3K mulai dari tahun 2019 berapa tahun yang lalu, 2021 juga, dan P3K 2022. Dan bahkan secara terus-menerus sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan, kapan akan berakhir perekrutan honorer ini menjadi ASN, P3K tentunya Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan perekrutan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Nah, itu adalah upaya pemerintah. Khusus untuk honorer, ini sudah ada kepastian dari pemerintah, bahkan Presiden secara langsung menyampaikan bahwa tidak akan ada penghapusan honorer, dan hal ini telah diinstruksikan kepada Menpan RB dan juga telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa tidak ada penghapusan massal honorer. Salah satu jalur P3K yang saat ini dibuka oleh tenaga honorer adalah P3K tenaga teknis. Saat ini seleksi P3K tenaga teknis sedang berlangsung dan sedang diikuti oleh banyak tenaga honorer yang tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu yang akan menentukan kelulusan pada seleksi P3K tenaga teknis ini adalah seleksi kompetensi yang tidak lama lagi akan diselenggarakan. Bila melihat tanggal dari jadwal yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara terkait waktu penyelenggaraan seleksi kompetensi adalah tanggal 17 Maret sampai 10 April 2023. Ingat Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa jadwalnya yang telah ditentukan, yang telah dirilis oleh pemerintah, bahwa penyelenggaraan seleksi kompetensi adalah tanggal 17 Maret sampai 10 April 2023. Tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu. Kalau hari ini sudah tanggal 11, berarti Bapak Ibu tinggal menunggu 6 hari lagi ke depan. Ternyata bila melihat kalender nasional di dalam rentang waktu seleksi kompetensi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja khusus untuk jabatan tenaga teknis itu sudah masuk dalam bulan puasa atau bulan suci Ramadan 2023, yaitu pada tanggal 23 Maret 2023. Sehingga bisa dikatakan penentu tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara akan ditentukan oleh atau pada bulan Ramadan 2023. Nah, ini adalah suatu informasi baru Bapak Ibu bahwa di bulan suci Ramadan atau bulan Ramadan adalah kunci penentu masa depan honorer menjadi aparatur sipil negara. Selain daripada jadwal yang telah dirilis oleh pemerintah tepatnya pada bulan Ramadan, maka ingat bahwa satu hal yang perlu kita yakini bahwa di bulan suci Ramadan, ya, tentunya yang dimohon atau yang diminta adalah berkat, ya. Maka dengan sendirinya, sebagaimana pergumulan Bapak Ibu honorer untuk menjadi ASN yang diminta pada bulan suci Ramadan atau pada bulan Ramadan ini, tentunya akan terkabul bila hal ini berkenan kepada Yang Maha Kuasa. Demikian informasi yang Bapak Ibu tentang Ramadan 2023 yang menjadi penentu honorer bisa diangkat menjadi ASN. Bulan Ramadan jadi kunci masa depan honorer. Aminkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa berubah nasib dari honorer menjadi ASN di bulan suci Ramadan. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.